Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Aktuaria kelas S, eh, Asuransi Peternakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan anggota kelompok yang pertama, ada Erena dengan NIM Tahrir 031, kemudian ada Alia Rahma Inestiana dengan NIM Tahrir 083, dan saya sendiri Ajun Tisa Songko dengan NIM Tahrir 090. Yang pertama, pengertian dari asuransi peternakan. Asuransi peternakan merupakan salah satu program penting untuk mendukung sektor pertanian, khususnya peternakan. Asuransi peternakan juga dapat diartikan sebagai suatu pengalihan dari risiko peternakan dengan tujuan untuk melindungi peternakan dalam bentuk ganti rugi apabila terjadi kematian ternak karena penyakit, kecelakaan karena beranak, serta kehilangan akibat pencurian sesuai dengan ketentuan dan prasyarat polis asuransi menurut Anissa dan kawan-kawan. Kemudian usaha peternakan secara umum memiliki berbagai risiko yang belum dapat meminimalisir dengan baik. Risiko yang dihadapi oleh sektor peternakan yaitu kematian karena penyakit, kemudian kecelakaan, kematian karena beranak, dan hilang atau akibat pencurian. Dampak dari adanya risiko yaitu terganggunya sistem usaha budidaya ternak dan berkurangnya produksi, sehingga tidak mampu memenuhi permintaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 37 menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani atau peternak dari kerugian akibat gagal panen dalam bentuk asuransi pertanian. Pemerintah mulai melakukan upaya khusus untuk melindungi dan menjaga keberlangsungan usaha ternak dengan melakukan jaminan berupa asuransi peternakan menurut BPTP tahun 2017. Kemudian terdapat 5 tujuan dari asuransi peternakan, yaitu yang pertama, melindungi peternakan dalam berternak, kemudian memberikan bantuan modal kerja dengan mekanisme klaim asuransi apabila ternaknya mati atau hilang sehingga keberlangsungan peternak dapat terjamin. Kemudian yang ketiga, mengamankan produksi ternak seperti sapi. Dan yang keempat, membantu menerapkan Good Breeding Practice atau GBP untuk ternak sapi. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan terhadap akses lembaga keuangan atau perbankan untuk menyalurkan di sektor peternakan karena adanya jaminan terhadap risiko yang akan terjadi. Selanjutnya, manfaat dari asuransi peternakan. Menurut Anissa dan kawan-kawan, terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh jika bergabung dengan asuransi peternakan, yaitu yang pertama, memberikan ketentraman dan ketenangan sehingga peternak dapat memusatkan perhatian kepada pengolahan usaha dengan lebih baik. Yang kedua, pengalihan risiko dengan membayar premi yang relatif kecil sehingga peternak dapat memindahkan ketidakpastian risiko kerugian yang relatif besar. Kemudian yang ketiga, memberikan jaminan perlindungan dari risiko kematian dan kehilangan ternak seperti sapi sehingga dapat mengatasi sebagian kerugian usaha. Yang terakhir, meningkatkan kredibilitas peserta asuransi terhadap akses ke pembiayaan. Oke, selanjutnya produk asuransi dari asuransi peternakan. Asuransi usaha ternak sapi atau kerbau atau lebih dikenal dengan AUTS atau K adalah salah satu produk asuransi peternakan yang ada di Indonesia. AUTS atau K adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung di mana dengan menerima premi asuransi. Perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi atau kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan dalam beranak, dan atau kehilangan sesuai ketentuan dan prasyarat polis asuransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mekanisme dan jenis layanan. Yang pertama, kriteria untuk peserta pendaftar asuransi usaha ternak sapi, yaitu yang pertama, peternak yang tergabung dalam kelompok ternak atau gabungan kelompok ternak atau koperasi ternak. Yang kedua, peternak yang mendaftar harus memiliki nomor induk kependudukan. Yang ketiga, peternak sapi atau kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan atau pembiakan. Yang keempat, sapi atau kerbau betina minimal berumur 1 tahun, masih produktif, dan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari petugas kesehatan hewan atau instansi terkait yang membidangi kesehatan hewan bahwa ternak layak menjadi peserta AUTSK. Yang kelima, sapi atau kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTSK paling banyak 15 ekor per peternak skala kecil.
Selanjutnya yaitu persyaratannya. Yang pertama, sapi atau kerbau memiliki penandaan atau identitas yang jelas. Yang kedua, peternak sapi atau kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi. Yang ketiga, peternak sapi atau kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi. Kemudian untuk jangka waktunya, jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi atau kerbau selama 1 tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak. Kemudian resiko yang dijamin dalam asuransi usaha ternak sapi yaitu sapi atau kerbau mati karena beranak, karena penyakit, karena kecelakaan, dan karena kecurian. Kemudian ganti ruginya jika terjadi kematian atas ternak sapi atau kerbau. Yang kedua, kematian ternak sapi atau kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggungan. Yang ketiga, potong paksa dapat dilakukan jika ada surat keterangan dari dokter hewan dengan besaran ganti rugi sebesar 50% dari harga pertanggungan. Yang keempat, jika sapi atau kerbau hilang karena kecurian, maka pergantian klaim kepada tertanggung dikurangi resiko sendiri atau deductible sebesar 30% dari harga pertanggungan. Kemudian ini merupakan mekanisme pelaksanaan. Pelaksanaan AUTSK melibatkan berbagai pihak instansi. Secara umum, mekanisme pelaksanaannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian selanjutnya yaitu kajian matematika aktuaria yang terkait. Ketika terikat dalam suatu polis asuransi, seseorang perlu membayar premi tiap periode. Premi adalah sejumlah nilai uang yang diperoleh dari perkalian suku premi terhadap harga pertanggungan yang dibayar oleh tertanggung sebagai syarat bahwa perjanjian asuransi dan memberikan hak kepadanya untuk menuntut kerugian. Dalam AUTSK, harga pertanggungan ditetapkan sebesar 10 juta per ekor per tahun. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi. Jumlah premi asuransi usaha ternak sapi adalah sebesar 2% dari harga pertanggungan, yaitu yang tadi sebesar 10 juta per ekor. Jadinya jumlah preminya sebesar 200.000 ekor per tahun. Kemudian besaran bantuan premi subsidi dari pemerintahnya yaitu sebesar 80% dari 200.000 tadi, jadinya subsidinya sebesar 160.000 per ekor per tahun. Dan sisanya swadaya peternak hanya membayar sebesar 20% dari 200.000, yaitu sejumlah 40.000 per ekor per tahun. Untuk jenis sapi bibit, besarnya premi yang dibayar sebesar 300.000 dengan nilai pertanggungan sebesar 15 juta dan jangka waktu pertanggungan asuransi selama 1 tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak. Baik, selanjutnya kesimpulannya adalah usaha peternakan memiliki berbagai risiko kematian hewan ternak, diantaranya diakibatkan oleh kecelakaan, bencana alam, hingga wabah penyakit. Oleh karena itu, pemerintah dalam upayanya melindungi peternak dari risiko kematian dan atau kehilangan sapi atau kerbau, maka Kementerian Pertanian pada tahun 2021 mengimplementasikan produk asuransi peternakan, yaitu asuransi usaha ternak sapi atau kerbau atau AUTSK. Harapannya UTSK ini dapat memberikan perlindungan kepada peternak jika terjadi kematian sapi atau kerbau akibat penyakit, beranak, kecelakaan, dan atau kehilangan dengan mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi dengan jangka waktu pertanggungan selama 1 tahun, serta mampu memberikan pendidikan kepada peternak dalam mengelola risiko dan sistem usaha peternakan yang baik. Lalu ide penelitian yang dapat dikaitkan dengan statistika, pertanggungan asuransi usaha ternak sapi atau kerbau ini salah satunya adalah menjamin risiko kematian hewan ternak akibat beranak maupun terserang penyakit. Demi melindungi peternak dari risiko tersebut dengan harapan bahwa klaim yang diajukan peternak dapat tercover oleh pembayaran premi dan perusahaan tetap mendapatkan untung, maka ide penelitian yang dapat dikaitkan dengan statistika adalah analisis uji ketahanan hidup atau survival analysis. Ketahanan hidup yang dimaksud adalah usia ketahanan hidup hewan ternak, terutama bila menghadapi persalinan maupun setelah terserang penyakit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung batas keyakinan tahan hidup hewan, serta agar pihak terkait dapat memberikan sosialisasi sekaligus memberikan tambahan wawasan tentang perhitungan probabilitas
masa hidup hewan ternak agar mampu bertahan pada situasi tertentu untuk menghindari kerugian yang besar. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.